Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita lanjut materi selanjutnya ya. Baik anak-anakku semua, kita sudah masuk ke bab 2, yaitu fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anakku semua, silakan perhatikan kegiatan apa di atas. Di sini adalah kegiatan gotong royong, dan di sini adalah pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kira-kira apa saja yang sudah kalian amalkan sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentu dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, saya yakin dan percaya bahwa kalian sudah mengamalkan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan hakikat Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila. Dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca atau 5 dan sila atau sendi asas. Berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5 atau Pancasila Krama. Apa saja isinya? Yang pertama adalah tidak boleh mencuri, yang kedua tidak boleh berbohong, yang ketiga tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat tidak boleh melakukan kekerasan, dan yang kelima tidak boleh minum minuman keras atau mengkonsumsi obat terlarang. Kedua, fungsi Pancasila. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Artinya bahwa ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. C. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. D. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila merupakan sumber hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya E. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. F. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Artinya di sini Pancasila merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. G. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Artinya, cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan UUD 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Yang ketiga, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara saya kasih garis besarnya saja. Diawali Jepang yang mulai terdesak oleh sekutu dalam peperangan. Kemudian Jepang menjanjikan untuk memerdekakan Indonesia dengan melakukan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mengadakan sidang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.
Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh kemerdekaan mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, Badan Kepanitiaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengambil masa reses. Dalam masa reses tersebut, sejumlah anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9, di mana Haji Agus Salim dan Soekarno sebagai ketua. Pembentukan Panitia 9 ini memiliki tujuan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang ada dalam sidang sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan kecil tersebut berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil rumusan tersebut dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada saat pengesahan Piagam Jakarta, bunyi pada sila pertamanya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, karena mengalami beberapa keluhan dari tokoh-tokoh non-muslim di Indonesia Timur mengenai keberatan dengan bunyi pada sila pertama, dan guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, akhirnya setelah mengalami diskusi antara kaum Islam dan kaum nasionalis, sila pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 diubah PPKI menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan resmi menjadi pembukaan UUD 1945. Ngopi ngapa ngopi? Serius banget dah. B. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Yang kedua, Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Yang ketiga, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dan yang keempat, TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Artinya bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terakhir, arti Pancasila sebagai dasar negara. A. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. B. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Yang C. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya ada tugas mandiri. Mohon kalian jawab pertanyaan ini dengan menuliskan 7 fungsi Pancasila dan ketujuhnya dijelaskan masing-masing. Setelah itu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum.